Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak Sunarwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Kelas H, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi. Nah, adapun materi yang akan kami bahas pada malam hari ini yaitu mengenai menganalisa alternatif serta resiko investasi. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Niketut Ernita Sari sebagai moderator sekaligus sebagai pembicara pertama. Kemudian ada rekan saya Iputu Heri Riyadi sebagai pembicara kedua, dan ada Imade Iukla Anantaviria sebagai pembicara ketiga. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Ketepatan dalam memahami penilaian suatu usulan investasi dengan berbagai metode. Yang pertama, jenis-jenis usulan investasi. Ada berbagai cara dalam menggolongkan usulan-usulan investasi. Salah satu penggolongan usulan-usulan investasi didasarkan menurut kategori di bawah ini, menurut Bambang Rianto pada tahun 1997. Yang pertama, investasi penggantian. Pada umumnya, keputusan mengenai investasi penggantian adalah yang paling sederhana, yaitu misalnya suatu aktiva yang sudah ada wear out atau usang obsolete yang harus diganti dengan aktiva baru. Kalau produksi akan tetap dilanjutkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari keputusan mengenai investasi penggantian dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Kemudian investasi penambahan kapasitas, termasuk dalam golongan investasi penambahan kapasitas, misalnya usulan penambahan jumlah mesin atau pembukaan pabrik baru. Investasi penambahan kapasitas sering juga bersifat investasi penggantian. Misalnya, mesin yang sudah tua yang tidak efisien akan diganti dengan mesin yang baru yang lebih besar kapasitasnya dan lebih efisien. Yang ketiga, investasi penambahan jenis produk baru. Investasi untuk menghasilkan produk yang baru di samping tetap menghasilkan produk yang telah diproduksi pada waktu ini. Yang keempat, investasi lain-lain. Termasuk dalam golongan investasi lain-lain adalah usulan-usulan investasi yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut. Misalnya, investasi untuk pemasangan alat pemanas heater, alat pendingin air conditioner, pemasangan sistem musik dimaksudkan untuk dapat meningkatkan moral pada karyawan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Iputu Heri Riyadi. Untuk Heri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membuka presentasinya. Ketika akan melakukan investasi, seorang investor perlu mempertimbangkan dan memperkirakan tingkat keuntungan dan risiko yang telah diperoleh. Suatu investasi dikatakan layak jika investasi tersebut menguntungkan untuk investor. Untuk menilai kelayakan suatu investasi diperlukan suatu penilaian yang disebut metode penilaian investasi. Ada 5 metode penilaian investasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. Metode penilaian investasi ini dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini atau present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang dalam periode tertentu. Dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. Rumus dari NPV adalah, yang pertama, NPV itu adalah Net Present Value. Yang kedua, CT adalah arus kas per tahun pada periode T. C0 nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, dan R adalah suku bunga dalam persen. Rumusnya NPV sama dengan dalam kurung C1 per 1 tambah R ditambah dalam kurung C2 dalam kurung 1 ditambah R dan 2 ditambah dengan selanjutnya yang akan ditambah dengan CT per 1 tambah R dibagi T dikurangi C0. Dan selanjutnya adalah payback period. Payback period atau PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan modal awal investasi. Rumusnya adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih.
Jadi semakin pendek periode waktu pengambilan payback, investasi tersebut layak dilakukan. Investor akan tertarik pada waktu pengambilan yang sebentar dibandingkan payback yang lama meskipun keuntungan cukup besar. Yang ketiga adalah average rate of return atau ARR. Disebut juga financial statement atau accounting rate of return. Adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Rumusnya adalah ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi kemudian dikalikan 100%. Dan yang keempat adalah internal rate of return. Selain average rate of return, ada pula internal rate of return. Metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas mendatang. Rumusnya keterangannya adalah RK ada tingkat bunga yang lebih kecil, RB sama dengan tingkat bunga yang lebih besar, NPV RK sama dengan NPV pada tingkat bunga yang kecil, TPV RK total present value of process pada tingkat bunga yang kecil, dan TVP RP total present value of process pada tingkat bunga yang besar. Rumusnya adalah IRR sama dengan RK plus NPV RK per di dalam kurung TPV RK dikalikan TPV RB dalam kurung dan dikalikan oleh dalam kurung RB dikali RK. Kemudian profitability index. Profitability index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas ke masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value PV kas masuk dengan PV kas keluar. Rumusnya adalah PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan dibagi dengan investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak. Kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Dari kelima metode tersebut, NPV disebut sebagai metode penilaian investasi yang dapat memberikan hasil terbaik. Dengan metode NPV, nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Nah, metode PI dan IRR juga merupakan metode yang baik. Namun sayangnya memiliki banyak kekurangan, misalnya seperti IRR yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungan memakan waktu jika arus kasnya tidak sama. Sementara metode ARR dan PP mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengabaikan nilai waktu uang, padahal uang memiliki nilai waktu yang penting dalam berinvestasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ananta. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ketepatan dalam memahami suatu risiko dalam investasi. Yang pertama, ada risiko negara atau country risk, yang dimana jika kondisi pada perpolitikan sebuah negara sedang memanas, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi pasar di negara tersebut. Yang kedua, ada risiko likuiditas atau liquidity, risiko atas sebuah produk investasi yang tidak mudah untuk diperdagangkan atau tidak laku untuk dijual kembali. Yang ketiga, ada risiko inflasi atau risk of inflation, berkaitan dengan adanya potensi penurunan real nilai pokok investasi dan hasil investasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada risiko pajak atau tax risk. Hal ini erat kaitannya dengan kewajiban kita sebagai warga negara untuk taat membayar pajak. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun terdapat kekurangan dalam penyajian materi kami. Untuk waktu selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami tutup presentasi dari kelompok 8 dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Sunarwijaya. Terima kasih.